welcome to my YouTube channel. Nama aku Amita Resia. Kali ini kita akan, have fun aja sih, keep it casual. Karena kali ini aku mau ngasih tahu kalian movies that I've been seen recently. Jadi aku bakal ngasih tahu kalian film-film apa aja yang aku tonton belakangan ini. Pendapatku tentang film itu mungkin ini bisa jadi kayak semacam gambaran untuk kalian. Keep watching. Karena hari ini kita keep it casual aja, makanya aku prepare my drink. This is a normal drink for my local coffee shop. Jadi ya, it's cheaper and it tastes good. Jadi ini ya bakal nemenin aku selama kita membahas tentang film-film ini. Oke? Aku selama bulan Juni ini selalu nonton film-film yang menurutku menarik, dan beberapa ya karena ada aktornya. Beberapa dari film ini sebenarnya adalah film yang aku rewatch, yang aku tonton kembali, dan beberapa ada yang karena ada salah satu aktor yang aku suka, makanya aku tonton film itu. Tapi ya, aku bakal ngasih tahu kalian pendapatku tentang film-film itu. Seperti biasa, sebelum aku mulai videonya, jangan lupa like, comment, dan subscribe video dan channel ini, dan jangan lupa dukung aku di traktir. Oke? Don't forget to subscribe. Oke, film pertama yang aku tonton itu judulnya Emma, yang disutradarai oleh Autumn the Wild. Dan ini adalah movie yang diadaptasikan dari novel yang berjudul sama, karangan dari Jane Austen. Dan movie yang aku tonton ini adalah movie yang baru-baru ini aja, yaitu 2019 ke 2020 gitu. Dan ini mengisahkan tentang cewek yang bernama Emma Woodhouse yang tinggal di sebuah rumah mewah yang ada di Inggris, dan dia mempunyai kehidupan yang mewah. Dia tinggal dengan keluarganya, dan si Emma ini suka banget kayak menjodoh-jodohkan orang lain ke orang lain gitu. Jadi kayak suka dia menjodohkan temennya ke si ini, menjodohkan orang ini ke si ini. Kalau kata-kata kita sih mak comblang ya. Nah, si Emma ini suka betul ngecomblangin orang-orang ke orang lainnya, dan dia tuh kayak merasa kalau dia pilihannya itu selalu tepat gitu, walaupun nggak semuanya pasangan yang dia tunjuk itu selalu berakhir bagus. Lucu banget film ini, kayak semacam dibumbui dengan humor dan juga dengan dialog yang klasik banget, makanya aku suka. Dan karakter-karakternya itu aku suka banget, dialog karakter antar karakter yang pas banget dan sesuai banget sama di buku. Itu yang bikin aku senang. Aku suka banget kalau film itu pas dengan isi bukunya. Jadi ya ini top banget sih menurut aku. Terus di sini karakter utama kita adalah Anna Taylor-Joy yang memerankan Emma. Kalian mungkin tahu karakter artis ini dari film The Witch mungkin, atau enggak dari Peaky Blinders mungkin. Dan dia tuh memerankan Emma itu kayak pas banget gitu, ekspresinya, terus cara dia ngomong, terus dengan sisi humornya si Emma yang aneh banget itu, dia pas banget memerankannya dan aku suka. Dan di film Emma ini semua hal-hal yang ada di buku itu dimasukin ke dalam movie, walaupun ada beberapa mungkin kayak detail-detail kecil kayak papanya Harriet, pekerjaan papanya Harriet yang mungkin agak beda dengan di movie. Tapi ya oke, overall it doesn't affect the movie that much. Kalian yang suka film-film klasik dan mungkin suka dengan film-film penuh dengan humor, film Emma ini cocok banget. Apalagi untuk kalian yang pengen banget film-film klasik tapi agak ringan ceritanya, Emma is the best choice. Well, what do I expect from Jane Austen sih? Jane Austen itu kayak banget deh pokoknya. Terus film kedua aku ada nonton Little Women, yang disutradarai oleh Greta Gerwig kalau nggak salah. Dan mungkin beberapa dari kalian pasti sudah tahu lah Little Women itu ya. Mungkin dari kalian juga sudah kenal banget sama ceritanya Little Women. Itu menceritakan tentang
Itu menceritakan tentang gadis-gadis March atau keluarga March yang mempunyai anak gadis. Ada 4 anak gadis di keluarga itu, dan mereka mempunyai kehidupannya masing-masing, seperti si Joe March yang pergi ke New York untuk memenuhi karirnya sebagai penulis. Terus ada juga si Amy March yang mempunyai mimpi sebagai pelukis, makanya dia mempelajari lukis di Paris. Terus dia itu kayak semacam dijodohkan oleh bibinya ke orang kaya di Paris sana. Terus di situ ada Meg March. Meg March itu adalah cewek yang menikahi pelayan di keluarganya Lawrence. Lalu ada terakhir si Beth. Beth itu adalah adiknya mereka, si bungsu yang tinggal di rumahnya mereka karena dia sakit-sakitan. Dia itu pintar banget main piano. Dan menurutku si Beth itu adalah anak paling polos dari keluarga March, anak paling lovable, anak paling manis banget di keluarga March. Filmnya Little Woman ini menurutku oke, pas digambarkan seperti di buku, walaupun di buku itu jauh lebih panjang ceritanya. Tapi karena ini movie, they need to keep the time, jadi mungkin beberapa pasti ada yang dipotong-potong. Tapi kalau untuk beberapa hal-hal yang pentingnya, hal-hal yang mungkin untuk konflik-konflik panasnya itu dimasukkan ke dalam movie, dan aku suka. Walaupun beberapa ada yang enggak, tapi konfliknya pas. Dan aku suka dengan cara pandang Joe March kepada perempuan yang pas banget digambarkan seperti di buku, yang dia tuh pengen menjadi perempuan independen, yang dia tuh nggak pengen perempuan itu hanya cuma ngomongin soal cinta aja, pokoknya dia tuh bisa mandiri dan sebagainya. Dan aku suka banget dengan cerita-cerita yang tentang perempuan seperti itu, karena ya aku penikmat cerita perempuan kuat. Dan aku suka banget aktingnya yang memerankan Joe March, pas banget dengan sifatnya yang tomboy, sifatnya yang keras kepala dan juga mandiri, pas juga. Dan Amy yang mungkin cewek-cewek manja pada umumnya, itu cewek-cewek yang pengen memiliki kehidupan mewah, kehidupan ala princess gitu-gitu. Oke, bagus. Dan yang aku suka dari movie-nya, Amy itu walaupun sifatnya kayak gitu, tapi dia memiliki sifat yang keras kepala juga, dimana dia tuh kayak semacam dia nggak pengen kayak waktu si Lawrence menyatakan cinta pada si Amy itu kayak semacam, loh kamu kan suka sama si Joe, kenapa kamu tiba-tiba jadi suka sama aku, katanya si Amy kayak gitu. Dan dia tuh nggak langsung menerima Lawrence gitu aja, dia langsung kayak memikirkan dulu, dia nggak pengen jadi second choice, dia nggak pengen jadi pilihan kedua. Jadi ya itu yang aku suka banget dari sifatnya si Amy. Dan di buku juga mungkin si Lawrence itu ya agak flirty dengan the March sisters, but okay, si Amy doing a good job. Dan aku suka dengan sifatnya yang anggun tapi juga bisa keras pada dirinya, pada orang lain, dan dia juga bisa memilih pilihannya sendiri, walaupun dia tahu kalau ya woman is all about beauty, woman is all about anggun dan sebagainya. Tapi Amy tetap kayak semacam, aku bisa memilih pilihanku sendiri, aku nggak pengen dinikahkan dengan orang yang nggak aku cintai, gitu-gitulah pokoknya. Bagus banget. Dan film Little Woman ini dinominasikan, ada 6 nominasi yang didapatkan dalam film The Little Woman ini. Salah satunya adalah Best Picture, dan aku setuju banget kenapa dia dimasukin dalam Best Picture, karena di film Little Woman ini pemandangannya itu dikasih tahu banget gitu. Pemandangan pada zaman setelah Perang Dunia itu dikasih lihat keindahannya, country home-nya dengan Paris dengan segala kecantikannya ditunjukkan banget, dan sorotannya itu kayak mulus, indah banget. Aku kayak makanya I get it why they get the Best Picture. Dan aku ngebaca buku novel The Little Woman ini udah bertahun-tahun lalu kalau nggak salah, waktu aku masih kecil. Dan ketika aku tahu kalau Little Woman dijadikan movie lagi dan Emma Watson ada salah satu di dalamnya, aku langsung kayak kayak menarik nih. Dan ya, I'm not disappointed but I'm not satisfied either. Jadi kayak di tengah-tengah sih, karena ada beberapa dari dalam buku yang nggak ditampilkan di movie dan agak dibedakan banget dengan movie. Jadi yang menurut itu yang membuatku kayak mungkin agak sedikit kurang puas. Tapi kalau untuk karakternya, untuk alur ceritanya bagus dan aku suka kok. Aku nggak terlalu kecewa banget.
Next we have Inception yang disutradarai oleh Christopher Nolan. Sebenarnya ini adalah rewatch. Aku udah nonton film ini sekitar setahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu gitu. Aku direkomendasikan film ini oleh Alvaro dan kenapa aku nonton? Sebenarnya aku nonton bukan karena itu adalah the best movie of all the time, the best movie Christopher Nolan, bukan, karena di sana ada Cillian Murphy. Yap. Aku nonton film itu karena ada Cillian Murphy because I love Cillian Murphy and well, he's my favorite actor of all the time. Ketika aku suka Cillian Murphy dan Tom Hiddleston, mungkin aku bakal lebih milih Cillian Murphy, mungkin he's the best. Ya, aku nonton Inception gara-gara dia, maaf ya. Mungkin beberapa dari kalian ada yang kecewa karena ya Inception is the best movie of all the time, lalalala gitu-gitu. Tapi ya, aku suka karena ada Cillian Murphy. Dan Inception itu film tentang manusia yang bisa memasuki dunia mimpi dan bisa memanipulasi mimpi di dalam mimpinya orang, dan mereka tuh bisa masuk ke mimpinya orang lain gitu-gitu. Agak sedikit ribet ya, what do you expect from Christopher Nolan ya kan, dengan plot twistnya, dengan ceritanya yang out of the box dan keunikannya. Aku juga nggak meragukan lagi sih kalau ceritanya Christopher Nolan yang buat film. Dan di sini ada karakter utama kita yang bernama Cobb yang diperankan oleh Leonardo DiCaprio. Mungkin kamu tahu dia dari Titanic ya. Yang dia itu mencuri informasi dan namanya itu tiba-tiba jadi jelek gitu. Dan di sini ada karakter yang bernama Saito yang menawarkan dirinya itu untuk membersihkan namanya si Cobb, tapi dengan bayaran si Cobb ini harus kayak semacam melakukan inception ke anaknya musuhnya, yaitu Cillian Murphy. Oke, tenang. Saito ini pengen membersihkan namanya Cobb, tapi si Cobb ini harus memasukkan inception ke Cillian Murphy, ke anaknya itu. Ups, inception itu kayak semacam penanaman ide ke alam bawah sadarnya orang lain. Jadi kayak semacam pengen memasuki mimpinya si Cillian Murphy, tapi juga ingin menanamkan sesuatu di dalamnya gitu. Pokoknya kalau ceritanya kalian nonton mungkin agak sedikit bingung, agak sedikit ya terlalu banyak yang harus diproses, tapi ya you will get it eventually lah. Di tengah-tengah film kalian akan suka dan kalian akan jatuh cinta banget, dan ini film keren banget. Dan ya aku nggak heran kalau ini bakal jadi the best movie of all the time, movie yang bahkan ditonton berulang-ulang itu orang nggak akan bosan. I'm not gonna blame it because I love it very much. Mungkin 50% karena Cillian Murphy ada dalam sana, tapi 50% karena the great story, the great plot twist, dan cerita-cerita, dan juga jalan ceritanya, konfliknya, karakternya yang luar biasa banget. Next film yang aku tonton itu judulnya Anna, film tahun 2019 yang disutradarai oleh Luc Besson. Sekali lagi, Cillian Murphy is the reason why I watch this movie. Dan I'm pretty disappointed actually, karena ini menceritakan tentang seorang gadis yang bernama Anna yang direkrut oleh seseorang untuk menjadi model di Paris. Lalu dia itu direkrut lagi oleh negaranya untuk menjadi pembunuh atau assassin di negaranya gitu. Jadi Lani identitas ganda gitu. Dan di sini Cillian Murphy adalah semacam pemerintah dari negara musuhnya si Anna, yang dia juga mencoba untuk merekrut Anna agar menjadi mata-mata lagi di negaranya sendiri dengan bayaran kebebasan untuk si Anna. Gitu deh, pokoknya yang aku expect dari cerita ini mungkin ceritanya bakal kayak Red Sparrow. Dan aku suka banget sama Red Sparrow. Menurutku itu adalah film yang bagus banget, apalagi karena ada Jennifer Lawrence, dan aku suka dengan Jennifer Lawrence, dan ceritanya nggak mengecewakan. Lagi ceritanya yang dalam banget, menyangkut keluarga dan juga kehidupan pribadi, jadi dari peran yang dijalani oleh Jennifer Lawrence ini. Dan aku kira bakal jadi kayak gitu ceritanya, cuman mengecewakan sih. Aku kurang suka, dan aku kurang suka dengan karakternya si Anna yang mungkin
kurang pas untuk dijadikan the best assassin atau the assassin yang paling ditakuti dunia, karena mungkin menurutku kurang, Anna itu masih terlalu penakut gitu untuk dijadikan assassin. Oke, dia melakukan apa yang disuruh oleh negaranya untuk membunuh si ini, tapi menurutku kalau dibandingkan dengan yang diperankan oleh Jennifer Lawrence, aku lebih suka dengan Dominica yang walaupun dia itu dipaksa untuk melakukan hal-hal seperti itu, tapi dia nampak banget kekuatannya gitu, nampak banget kepintarannya, kecerdikannya dalam menjadi the best assassin atau menjadi orang yang menggoda para targetnya gitu, dibanding Anna yang masih kayak agak ragu-ragu gitu dan masih kayak ketakutan untuk hal seperti itu. Dan mungkin ini gara-gara koreografinya yang kurang, jadi pas adegan actionnya aku kurang nangkep di mana kehebatannya si Anna itu. Walaupun mungkin aku bisa merasakan emosi dari dalam film itu, emosi pengen kebebasan dan sebagainya, emosi dari Anna, cuman aku kurang pas mendapatkan kehebatan dari si Anna itu. Jadi ya aku masih lebih milih cerita Red Sparrow yang luar biasa, ceritanya Red Sparrow yang lebih plot twist dan lebih mengerikan lagi dibanding ceritanya Anna yang mungkin ada plot twistnya, tapi aku kayak sudah bisa menebak gitu nah plot twistnya kayak gimana. Dan ya aku bertahan nonton film Anna, jujur aja aku bertahan nonton film Anna gara-gara ada Cillian Murphy di dalamnya. Jadi kayak semacam ya gara-gara ada Cillian, padahal niatnya aku tuh sudah nggak pengen nonton lagi gitu waktu di tengah-tengah, karena menurutku itu kurang menantang dan kurang membuat aku bosan gitu nah ceritanya. Tapi gara-gara ada Cillian Murphy jadi aku tonton sampai habis. Well, and I'm pretty regret it, dan aku agak sedikit menyesal nonton film itu, tapi ya oke lah. Dan ya agak kecewa sih. Dan film selanjutnya adalah 1917 yang disutradarai oleh Sam Mendes. Dan ini adalah film tentang perang dunia yang menurutku keren banget. Aku suka, jalan ceritanya keren, karakternya keren, dan penokohannya juga keren, dan alurnya juga keren, konfliknya keren. Pokoknya semua tentang film ini menurutku sempurna banget. Aku suka jalan ceritanya dan aku bisa merasakan emosi di dalamnya. Jadi film ini tuh bersetting pada saat Perang Dunia, di mana menceritakan tentang dua prajurit dari Inggris yang dikasih perintah untuk memberikan pesan. Suratnya itu berisi tentang pemberhentian serangan kepada Devons atau pasukan Devons, yaitu di mana pasukan Devons itu akan menyerang pada saat pagi, dan si letnannya itu mencoba untuk memberikan pesan ke Devons untuk memberhentikan penyerangan mereka karena itu adalah jebakan. Dan disitulah dimana dua prajurit itu, Scofield dan Blake, diperintahkan untuk membawakan pesan itu ke pasukan itu. Dan di situ tuh kerasa banget emosinya, dimana si Blake itu bersusah payah dan pengen banget mengantarkan surat itu, mengantarkan peringatan itu, karena di dalam dari pasukan Devons itu ada kakaknya yang juga sedang menjalani misi juga. Makanya dia itu berkeras ingin mengantarkan surat itu, sementara Scofield temannya mencoba kayak semacam nanti dulu, kita tunggu momen yang tepat. Tapi ya Blake nggak bisa, kayak semacam ini perintah langsung dari atasan, kita harus segera melaksanakannya. Padahal dalam hati dia itu pengen menyelamatkan kakaknya. Dan yang aku suka dari film ini adalah emosi di dalamnya, terus perasaan yang berkecamuk di dalam, dan kita itu kayak bisa merasakan pada momen Perang Dunia. Dan di sini adalah keunikannya itu bagaimana cara Sam Mendes menyutradarai film 1917 ini yang benar-benar unik banget. Bagaimana cara dia memainkan kameranya itu yang tanpa jeda. Jadi kalau ceritanya mereka pindah scene, dia itu instead of cutting the scenes and then dark, kayak semacam ada scene gelap kayak gitu, dia tetap menjalankan kameranya terus dipisahkan dengan dinding langsung ke scene berikutnya, yang menurut aku kayak unik banget untuk sebuah film. Dan anehnya aku enjoy dengan cerita itu, walaupun awalnya aku kayak loh kok sudah sampai di sini aja gitu, tapi ujung-ujungnya aku kayak enjoy. Oh, jadi lebih cepat alur ceritanya dan lebih ngena aja di perasaan kita, apalagi kita bisa merasakan perasaan si Scofield dan Blake itu dalam menjalani
perintah itu, dimana dia itu harus melewati markasnya musuh, harus melewati lapangan peperangan dan sebagainya, dan perasaan antara Scofield dan Blake, persahabatan antara Scofield dan Blake itu yang benar-benar kita bisa rasakan banget, dan perasaan Blake ke kakaknya yang dia kekeh banget pengen nyelamatin kakaknya. Pokoknya ini film keren banget sih, aku tersentuh dan aku giddy banget kayak sama film ini. Dan satu lagi yang membuat film ini unik adalah dimana artis-artis terkenal yang sudah kita kenal baik menjadi karakter sampingan gitu di dalam cerita ini. Aneh banget ya. Ada Richard Madden, Benedict Cumberbatch, terus Mark Armstrong, terus Colin. Mereka dijadikan kayak semacam mereka dijadikan kayak karakter-karakter sampingan yang penting, tapi jadi karakter sampingan gitu. Sementara karakter utamanya ya mungkin beberapa ada yang udah kenal, tapi beberapa ada yang belum gitu. Tapi kalau karakter sampingan itu adalah aktor-aktor yang bahkan orang awam aja kenal banget gitu, dan sama mereka dengan film-film mereka yang keren-keren gitu-gitu. Itu yang bikin film ini unik, dan karena keunikannya itu aku jadi kayak tertarik banget untuk nonton ini. Di sini kalian bisa merasakan bagaimana beratnya menjadi tentara dalam perang dunia seperti itu. Belum lagi kita bisa ngelihat emosi yang dikeluarkan oleh Scofield, emosi yang dikeluarkan oleh Blake, dan ketakutannya mereka dalam melewati rintangan-rintangan yang mereka lalui, tapi mereka tetap maju untuk menyelamatkan 1.600 pasukan itu. Keren banget. Dan ini nggak heran banget sih kalau misalkan mereka menjadi nominasi film di Academy Awards, walaupun maybe mereka nggak menang, tapi menurutku ini keren banget filmnya. Dan Sam Mendes itu menunjukkan keunikannya, menonjolkan keunikannya, sehingga membuat aku kayak tertarik banget untuk nonton film ini berulang-ulang, dan aku menikmati banget jalan ceritanya. Next, aku nggak akan ngebahas panjang-panjang tentang film ini karena dari kalian pasti tahu film ini. Dan film yang aku tonton baru-baru ini aja, sebenarnya ini ada rewatch, aku udah berkali-kali nonton film ini tapi nggak bosan. Dan film itu adalah Dark Knight Trilogy. Ya kalian pasti tahu lah itu film Batman ya kan, semua pasti tahu ya kan. Apalagi ini film yang disutradarai oleh Nolan. Yap, gara-gara ada Cillian Murphy di situ yang sebagai Scarecrow, dan aku ya karena orang-orang juga lagi nge-hype film Batman yang baru yang bakal dimainkan oleh Robert Pattinson, dan itu yang bikin aku kayak pengen rewatch lagi film Batman, walaupun nggak ada hubungannya, cuman ya aku pengen nostalgia aja sih dengan Batman. Dan ya karena ini Christopher Nolan punya, jadi ya kayak oke, masterpiece, keren, dan juga ceritanya yang keren, dibumbui dengan adegan yang luar biasa, belum lagi jalan ceritanya yang wah banget. I'm not gonna talk much about this movie because I know this movie is really masterpiece, and this trilogy is really awesome and people love it. Almost everyone love this film. And ada Christian Bale juga pemerannya Batman. Menurut aku di antara semua pemain Batman yang mungkin sudah kalian tonton, menurutku yang paling the best itu si Christian Bale. Oh my god, aku bakal dipukuli lah sama penggemar Batman setelah ini. Anyway, menurutku Christian Bale itu menggambarkan banget sih Bruce Wayne-nya. Dia menggambarkan karisma yang dikeluarkan Bruce Wayne. Dia menggambarkan keplayboyan, karisma seorang biliuner, pokoknya seorang Bruce Wayne. Jadi ya menurutku Christian Bale itu pas banget untuk menjadi Bruce Wayne. I'm gonna die. Aku suka dengan Christian Bale dalam memerankan Batman, dan ya he did a great job, but unfortunately he's not going to do it anymore. Tapi ya walaupun kayak gitu, Dark Knight Trilogy itu masih menjadi trilogi yang menurutku keren banget, dan masih menjadi kayak trilogi favoritku sepanjang masa. Walaupun dulu aku bukan penggemar DC, tapi ya because of this man right here, aku jadi
mendalami tentang DC, dan ya, I fall in love with it, and because Cillian Murphy in it, so yeah, we don't have to talk much about it because he's the best Scarecrow, okay? Oke, itu aja untuk video kali ini. Terima kasih udah menonton, dan kalau misalkan kalian punya rekomendasi film-film yang mungkin pengen kalian aku tonton, kalian mungkin bisa langsung taruh di komen aja film-film apa yang menjadi rekomendasi kalian. Dan kalau kalian pengen tahu rekomendasi film-film dari aku dan film-film apa aja yang sudah aku tonton dan aku rekomendasikan itu atau enggak, kalian bisa lihat di situs letterboxd.com, di akunku di letterboxd.com. Aku bakal naruh deskripsinya di bawah. Kalian bisa ngeliat di situ film-film menurutku recommended, dan mungkin kalian bisa jadi gambaran untuk menonton film itu atau enggak. So yeah, thank you for watching. Jangan lupa support aku dengan like, comment, dan subscribe atau share video ini dan channel ini. Dan jangan lupa dukung aku di Traktir. Oke, thank you for watching. Bye. Bye. Sayang banget ini nggak dihabiskan. Padahal tadi niatnya aku pengen brown sugar tapi habis. Jadi akhirnya aku beli karamel. Apa sih, aku juga suka karamel sih.